Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tatap maya ini ya, menggunakan fasilitas Zoom untuk melakukan perkuliahan konsep teknologi ya. Nah, materi di pertemuan kita adalah saat ini adalah teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Nah, oke. Nah, di sini merupakan lanjutan materi dari yang minggu kemarin kita bahas tentang keilmuan ya, percabangan keilmuan. Nah, dari percabangan keilmuan tersebut menciptakan sebuah produk-produk baru ya. Nah, sebuah produk-produk baru, sebuah teknologi baru lah ya. Nah, karena teknologi itu bisa berupa produk atau bisa juga berupa cara atau metode seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas si teknologinya itu sendiri dan impact-nya ya terhadap kehidupan manusia. Ya, jadi makanya kita kasih judul teknologi sebagai alat pencipta kebaruan seperti itu. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertiannya dulu. Yang pertama, pengertian kebaruan. Arti kata kebaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat baru, perihal yang baru atau sesuatu yang baru. Jadi saya terbiasa kalau ini ingin mencari akar kata atau ingin mencari sebuah pengertian, ya kita harus cari di sumber yang dipercaya ya, bisa dari kamus gitu ya, bisa dari pendapat para ahli begitu. Supaya kita lebih paham maknanya gitu. Biasakan seperti itu. Per kata kita cari akarnya dulu ya. Nah, baru kita bisa memahami lebih lanjut apa sih yang sedang kita bahas. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini pengertian kebaruan adalah sesuatu hal yang baru. Lalu teknologi sebagai pencipta kebaruan maksudnya apa ya? Nah, sebagai teknologi sebagai alat pencipta kebaruan ya dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dianggap baru berawal dari penggunaan teknologi baru oleh masyarakat pada saat itu ya. Jadi kita berbicara mengenai timeline atau waktu waktu ketika masyarakat tersebut menerima sebuah teknologi baru. Nah, ketika masa itu ada teknologi baru, maka dia akan menciptakan suatu hal yang baru lagi. Nah, suatu hal yang baru lagi yang disebut kebaruan ini adalah sesuatu yang dari akibat dari si teknologi tersebut gitu. Jadi menciptakan sebuah perilaku-perilaku baru di masyarakat sosial pada saat itu. Nah, makanya di sini kata-katanya adalah eh, berawal dari penggunaan teknologi baru oleh masyarakat pada saat itu gitu. Jadi memang timelinenya tidak sama ya. Tidak bisa kita pukul rata bahwa teknologi yang masa lalu dengan yang sekarang itu berpengaruh di sekarang itu juga seperti itu ya. Jadi kita harus lihat timeline-nya dulu, masanya seperti apa dulu gitu. Kalau masa-masa revolusi industri yang pertama, kedua gitu ya. Ya itu mungkin lebih ke impact dari mesin uap itu sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu juga melihat fase-fase ya, fase-fase karena kita mengacunya pada timeline, pada waktu gitu. Maka ada seorang ahli yang disebut yang namanya adalah Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang dimunculkan tahun 1980 membagi sejarah perkembangan teknologi ke dalam 3 gelombang besar ya. Nah, karena ini kan pengarangnya ini dia mengarang sekitar tahun 1980 ya. Jadi dia membagi fasenya dari di bawah tahun 2000 gitu. Jadi kalau tahun 2000 ke atas itu sudah fase lain gitu ya. Mungkin bisa disebut gelombang keempat ya. Kalau di sini dia menjelaskan 3 gelombang dari fase sebelum Masehi sampai abad 20 ya atau tahun 2000 begitu. Nah, di sini juga terlihat perkembangannya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Di gelombang pertama yaitu dimulai dari tahun ya sebelum Masehi sampai
tahun 1790. Nah, apa saja yang terjadi di masyarakat ketika ada teknologi-teknologi baru yang merubah perilaku masyarakat ya. Nah, pada masa-masa sebelum Masehi di sana mungkin beberapa artefak-artefak masa lalu menjelaskan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Sebagian artefak ya, ada memang beberapa artefak yang tidak bisa dijelaskan keadaan masa lalu itu seperti apa. Tapi kita berbicara artefak yang bisa menjelaskan keadaan masa lalu, seperti artefak untuk bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini memiliki ciri pada masyarakat tersebut bercocok tanam itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana gitu. Tapi sudah ada proses bercocok tanam sehingga pada masa itu bercocok tanam hanya dicukupkan untuk sebuah keluarga saja. Dan masyarakat pertanian juga menggunakan baterai alam ya, living battery. Maksud baterai alam itu di sini energi yang bersumber dari alam seperti matahari begitu ya. Ya digunakan untuk tumbuhan langsung gitu ya. Jadi tidak untuk penerangan gitu pada saat itu. Atau menggunakan api ya, kalau ketika di malam hari itu masih menggunakan sesuatu yang dari alam gitu, dengan membakarnya. Terus pada saat itu lebih ke karena masanya ya sebelum Masehi sampai tahun 1790 atau sekitar abad 18. Nah, ini masih skup. Jadi pertukaran hasil pertanian itu masih belum terlalu penting walaupun di beberapa peradaban itu sudah terjadi pasar ya pada masa-masa sebelum Masehi tersebut. Tapi secara global, secara umum pasar tidak terlalu penting, bertukar berbarter gitu ya, mungkin masih belum terlalu penting tapi sudah terjadi. Nah, karena memang bercocok tanam di sini hanya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga saja begitu ya. Nah, lalu di sini ada satu pengertian keluarga, yaitu pengertiannya adalah keluarga besar, extended family. Jadi kalau kata-kata keluarga di sana tuh bisa disebut satu kampung gitu ya, pengertiannya lebih besar. Satu klan gitu, satu klan atau satu suku begitu. Nah, karena memang masih skupnya kecil sehingga proses berkomunikasinya pun masih dengan berbicara langsung, dengan bertatap muka langsung, berbicara langsung, memiliki proses untuk komunikasinya. Walaupun memang sudah mulai dikembangkan beberapa komunikasi jarak jauh seperti menggunakan asap gitu ya, dari jarak jauh seperti yang orang Indian lakukan seperti itu. Tapi itu sudah umumnya masih dilakukan secara langsung. Ini di tahap sebelum Masehi sampai 1790 atau abad 18. Nah, ketika satu desa mengalami musibah, maka desa lainnya tidak akan kena musibah ya kalau karena sifatnya lebih terisolasi. Jadi antara desa satu dengan desa lain itu terpisah dengan jarak yang cukup besar. Kecuali memang terjadi bencana besar. Tapi kalau misalnya wabah, misalnya wabah penyakit, selama dari satu desa itu tidak berinteraksi, berarti desa yang lain aman. Seperti itu. Karena di sini bisa disebut low interdependency, artinya ketergantungan dari desa satu ke desa lain itu tidak penting karena bisa dilihat pasar pun tidak ada di sana karena keperluannya hanya dalam satu desa saja. Sehingga bila ada suatu wabah penyakit di satu desa tersebut, untuk menular ke desa yang lain itu sangat kecil gitu ya. Karena memang tidak ada transaksi ekonomi yang terjadi pada saat itu begitu. Nah, makanya disebut sebagai low interdependency, ketergantungan antar desanya sedikit. Nah, kecuali memang sudah terjadi barter, sudah terjadi pertukaran, nah itu bisa wabah tersebut menyebar. Cuman di tahun-tahun itu memang masih tidak semasif sekarang ya, orang bisa kemana saja keliling dunia menggunakan pesawat sehingga wabah contoh yang sedang kita hadapi COVID ini bisa cepat berkembang karena memang orang bisa melakukan traveling kemana saja. Sementara pada saat itu tidak, gitu ya. Nah, bisa diartikan juga bagian dunia barat dan timur juga sulit untuk berhubungan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang kedua, yaitu gelombang
diistilahkan di sini adalah big is beautiful, karena yang sebelumnya itu masih small ya. Small is beautiful artinya kecil itu cukup ya, cukup untuk satu keluarga kecil gitu. Tapi di sini sudah mulai berkembang itu di era 1790, akhir di abad 18 ke pertengahan, bukan pertengahan sih, akhir ya, pertengahan sedikit lah di abad 20 tahun 1970. Nah, jadi ini fase gelombang kedua 1970 ya, tahun 1970-an itu berarti mulai awal-awal komputer baru baru tercetuskan idenya nih ya. Mungkin ada beberapa sudah mulai ada, ponsel udah ada kalau nggak salah ya, tapi masih masih di lingkungan terbatas 1970, sehingga sebetulnya ciri-cirinya bisa kita lihat di sini masuk ke fase industri ya, fase masyarakat industri, di mana masyarakat industri ini mulai menggunakan bahan bakar fosil yang terbarukan. Jadi mulai menggunakan bahan bakar minyak ya, bahan bakar minyak, batu bara gitu, yang istilahnya diolah lebih lanjut. Nah, sehingga bisa membuat, karena ini sudah masuknya fase industri, bisa membuat mesin-mesin yang dirancang untuk memproduksi massal. Jadi di sini sebetulnya kan nanti kalau di era industri kita akan bahas fase-fase industri, revolusi industri 1 di sini ya. Revolusi industri 1 dan 2 di sini mulai terjadi. 1 dan 2 sudah mulai terjadi di sini karena terbukti dengan adanya mesin-mesin yang dirancang untuk memproduksi sesuatu yang bersifat banyak atau massal gitu ya. Produksi massal artinya ada pabrik-pabrik yang memproduksi sesuatu yang banyak gitu. Lalu di sini mulai ke keluarga, pengertian keluarga. Pengertian keluarga di sini melihat keluarga intinya. Jadi keluarga intinya itu yang lebih dipentingkan. Jadi tidak lagi bersifat satu desa, mungkin lebih ke individual dari masyarakat yang ada di saat itu, individual keluarga ya. Jadi lebih mementingkan dari individual keluarga saat itu. Nah, komunikasi sudah mulai berkembang, yang tadinya masih menggunakan berbicara langsung. Nah, sekarang sudah mulai ke berkomunikasi menggunakan media kertas atau postel ya. Postel sini berkirim-kirim surat gitu ya. Nah, itu sudah mulai dilakukan pada fase kedua ini atau gelombang kedua ini. Nah, lalu waktu pun ya, memahami, mementingkan tentang waktu itu sendiri, memahami tepat waktu, dan manusia di sini sudah mulai mendominasi semesta saat itu ya. Manusia mendominasi alam pada bumi pada saat itu, dan terjadi pemborosan sumber daya alam, urbanisasi, penjajahan, dan pergerakan kemerdekaan nasional. Nah, di sini mulai terjadi perang karena perebutan sumber daya ya. Ya, yang menyebabkan perang itu adalah perebutan sumber daya sebetulnya. Ya, sumber daya alam yang diperebutkan sehingga terjadinya perang. Terus urbanisasi terjadi karena melihat kota lebih baik daripada desa, seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada fase kedua ketika sampai tahun 70-an ya. Di sana kita kenal juga ada Perang Dunia I, Perang Dunia II ya terjadi di sana gitu. Terus ada pemberontakan dan sebagainya. Ini masih fase kedua gitu. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, di mana disebutkan di sini small within big is beautiful ya. Small within big is beautiful. Jadi sesuatu yang kecil berada di sesuatu yang besar itu bagus gitu. Nah, ciri-cirinya adalah masyarakat mensintesis ciri gelombang 1 dan kedua. Nah, mensintesis itu apa? Jadi ya dulu yang misalnya mementingkan satu sama lainnya dari sebuah desa, dan di gelombang kedua dia lebih mementingkan satu keluarga kecil. Nah, ini digabungkan. Jadi mementingkan sebuah kelompok dan keluarga itu sangat penting. Kedua halnya sangat penting. Lalu mulai menggunakan energi terbarukan selain energi bahan bakar fosil ya. Mulai dikembangkan energi yang bersumber dari matahari ya, solar cell. Itu sudah mulai dikembangkan di tahun 2000 ya, 2000 ke bawah. Terus mulai penggunaan listrik ya secara besar ya, peningkatannya sangat besar. Di sini juga sudah mulai ada komputer ya, tahun 70-an sampai 2000 itu sudah mulai
dominasi komputer sudah mulai masuk ya di situ. Terjadi deurbanisasi karena telekomunikasi dan transportasi semakin baik ya, karena makin banyak fase perubahan alat transportasinya, kendaraan dari roda 2, roda 4, atau bis, atau kereta, bahkan pesawat. Nah, itu bisa membuat transportasi semakin baik di tahun fase ini gitu, di fase ketiga ini. Di tahun 70-an sampai tahun 2000 itu memang fase-fase di akhir abad 20 yang kita lihat perubahannya signifikan. Kenapa kok 30 tahun terakhir ini signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, di sini terlihat keanehannya di sini ya. Di 30 tahun terakhir ini perbedaannya sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu fase di mana penelitian terjadi gitu. Penelitian terjadi, lalu di sana terjadi juga beberapa penemuan-penemuan yang disintesis itu digabungkan menghasilkan teknologi-teknologi baru. Sehingga dengan adanya teknologi baru, peradaban manusia itu berkembang sangat pesat, gitu, sangat pesat sekali. Nah, di sini juga menonjolkan keterkaitan yang menyeluruh, globalisasi sudah mulai ada ininya apa namanya? Ada istilah globalisasi lah ya, seperti itu sudah ada karena pada masa itu fase di mana internet juga sudah ada sebetulnya. Nah, lalu mulai berpikir tentang hemat sumber daya alam karena berpikir bahwa manusia terus berkembang dan sumber daya alam tidak berkembang sebetulnya tapi oleh manusia dihabiskan. Sehingga mulai ada kelompok-kelompok yang memikirkan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang baik ya. Sehingga mulai dibuat aturan-aturan untuk penghematan sumber daya alam seperti itu. Oke, sampai saat ini ya, sampai sini dulu ya. Saya coba persilahkan siapa yang mau bertanya sebelum saya akan bahas lebih detail teknologi-teknologi apa saja yang istilahnya yang bisa di-highlight ya atau yang menjadi perhatian kita. Silahkan yang mau bertanya. Saya persilahkan dulu. Saya mau tanya Pak, Boleh, silahkan, Syam. berarti kalau misalnya tahun sekarang itu masuknya ke gelombang berapa Pak? Gelombang Nah, 3? 4. Oh Udah 4. lewat. Udah Oh lewat. iya Pak, maaf Pak. Mas fase milenial ya, begitu. Karena di sini dia membaginya hanya di bawah tahun 2000 saja. Begitu. Ini kan menurut Alvin Toffler ya, gitu. Nah, dia memang membuat bukunya sekitar tahun 80-an merumuskannya. Sementara kita sekarang sudah berada di tahun 2021. Ini fasenya sudah jauh berkembang. Mungkin ada fase-fase lain lagi ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi kita sekarang posisi kita saat ini berada di luar fase ini, gitu. Fasenya sudah fase milenial lah ya, gitu seperti itu. Bapak mau nanya lagi dong. Silahkan. Kan di sini ada hemat sumber daya alam ya Pak, yang kata Bapak itu adalah manusianya berkembang tapi alamnya tidak ya kan Pak? Iya, Nah, betul. eh, tapi bisa nggak sih Pak alam itu pun berkembang juga Pak? Maksudnya Kan berkembang maksudnya, gimana? ya, aduh gimana ya Pak, bingung. Alam itu berkembang dari sudut pandang apa dulu? Sudut pandang semesta atau sudut pandang bumi gitu ya. Kalau sudut pandang bumi kan berarti di dalamnya kan tidak ada penambahan ini ya, penambahan sumber daya alam ya, seperti emas ya tidak bertambah gitu kan, bahan tambang tidak bertambah kecuali memang ada kiriman dari luar angkasa gitu. Nah, itu baru ada penambahan seperti itu. Oh ya, tadi ada yang raise hand dari Satria, silakan. Pak aja nanya, Silakan. eh, teknologi teknologi zaman sekarang itu ada nggak sih yang bisa menghemat sumber daya alam, Pak? Oh, teknologi saat ini apakah ada yang bisa menghemat sumber daya alam? Ada banget ya. Ada yang sangat bisa menghemat dan memang itu terbentur oleh regulasi, terbentur oleh kepentingan-kepentingan ya yang mungkin orang-orang yang merasa di zona nyamannya akan terancam ya gitu, terancam akan teknologi kebaruan ini. Tapi itu sebuah proses.
sebuah proses di mana kita beralih ke teknologi yang lebih baik. Contohnya apa aja, Pak? Contohnya yang bisa menghemat sumber daya alam itu misalnya kita solar panel. Contoh paling gampang ya, solar panel. Solar panel itu memang dulu menghasilkan listriknya kecil, tapi sekarang sudah ada penelitian-penelitian terakhir, bahkan kalau nggak salah ada orang Indonesia juga yang menemukan solar panel memiliki material yang lebih efektif dan menghasilkan daya listrik lebih tinggi, ya. Nah, otomatis dari situ kan matahari tidak habis-habisnya kan, maksudnya datangnya dari luar angkasa, bukan dari bumi, bukan berada di bumi gitu. Jadi kita bisa berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar listrik, misalnya seperti itu. Nah, dengan kalau ini sukses ya disadari oleh semua pihak, film maksudnya sesuatu hal yang digambarkan di film-film ketika mengambil energi dari matahari pakai solar panel itu mungkin terjadi ya, tidak memerlukan lagi bahan bakar gitu. Seperti itu ya. Contohnya itulah contoh yang paling mudah. Oke, siap. Mau nanya lagi, Pak. Silahkan. Ada teknologi yang pengganti bensin ya, Pak, yang jadiin air jadi uap ya. Oh iya, betul. Terus itu maksud apa ya? Ngehemat apa ngeborosin sumber daya alam, Pak? Kalau itu jelas hemat gitu ya. Kalau dilihat dari prosesnya, kita lihat mungkin mikirnya kalau misalnya air jadi bahan bakar habis airnya nih gitu ya. Enggak gitu. Jadi ternyata hebatnya penemuan ini tuh kalau memang benar-benar diterapkan ya oleh semua pihak ya. Ini sepertinya bumi bakal lebih sehat ya gitu. Karena si air tersebut ketika dipecah gitu dengan menggunakan teknologi yang ada, misalnya dengan elektrolisis, seperti itu yang pernah dicontohkan, pernah dibahas, itu dia akan berubah menjadi uap. Ya, uapnya berupa oksigen dan hidrogen yang terpecah begitu. Otomatis oksigennya kan melayang kan di udara, oksigennya melayang, hidrogennya dibakar. Dibakar menghasilkan panas, ketika dibakar menghasilkan panas, hidrogennya juga menguap hasil pembakaran. Dari hidrogen yang menguap dari hasil pembakaran, dia terikat lagi dengan oksigen, sehingga menghasilkan air lagi. Nah, jadi mendaur ulang tuh si airnya. Dia tidak menghasilkan asap yang hitam, tapi justru menghasilkan air lagi gitu. Airnya masuk lagi ke bagian reaktornya, udah muter lagi. Otomatis itu tidak akan menghabiskan resource yang ada di bumi seperti itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, tadi pertanyaan Syam apa sudah terjawab? Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Oke, ada Zidan. Silakan Zidan. Udah raise hand. Muhammad Zidan Husaini, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Suaranya belum terdengar. Yang lain sudah mendengar belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Coba diketik aja Zidan kalau ini sepertinya ada gangguan di suaranya ya. Tidak terdengar. Coba diketikkan saja yang mungkin ada permasalahan dengan suaranya, nggak apa-apa. Di chatnya. Nanti saya bacakan. Ya, sambil menunggu Zidan untuk bertanya, silakan yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya. Fase-fase di mana gelombang ketiga ya, kita sudah melewati gelombang ketiga. Kita masuk ke fase yang ini. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang Zidan mungkin bisa diketik aja di chat grup. Ya. Di chat sininya, jadi saya langsung jawab. Oke. Yang lain seperti ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ngomongin teknologi nih sekarang ya, pasti rame lah.
Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Oke, dari Zizan. Jadi yang dijelaskan di materi teknologi berkembang maju menjadi beberapa gelombang. Apa mungkin teknologi juga bisa berkembang mundur? Bisa sekali. Saya jawab langsung ya. Bisa sekali teknologi berkembang, bukan berkembang ya, menjadi namanya berkembang pasti maju ya. Tapi di sini mengalami kemunduran bisa terjadi mengalami kemunduran teknologi itu. Apa yang menyebabkan terjadinya kemunduran? Yang pertama yang menyebabkan terjadinya kemunduran ketika sebuah peradaban punah yang disebabkan oleh bencana gitu ya. Yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menghilangkan seluruh jejak-jejak peradaban yang ada dan itu menjadi teknologinya jadi nol lagi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan hal tersebut atau juga terjadi perang yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan seluruh peradaban yang ada pada masa itu sehingga teknologinya hilang gitu. Sehingga teknologinya hilang dan tidak bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Gitu. Itu bisa terjadi ya, tapi itu adalah force major. Jadi istilahnya kejadian yang sangat rare ya, langka lah gitu. Jadi betul-betul terlihat dari alamnya atau masyarakatnya gitu. Begitu ya jawabannya. Jadi si teknologi itu ada juga masa kemundurannya ketika memang terjadi peradaban. Jadi makanya disinilah fungsinya manusia menggunakan teknologi itu mau digunakan dengan baik atau dengan buruk. Kalau dengan buruk mungkin efeknya bisa terjadi perang besar dan bisa menghabiskan peradaban. Ya kalau habisnya peradaban ya selesai, teknologi pada masa itu hilang gitu. Dan mungkin akan mulai lagi dari nol lagi gitu ya. Akan mulai dari nol lagi teknologinya dari awal lagi sampai ke satu fase tertentu seperti itu. Bagus ya pertanyaannya. Nah, ini menarik nih. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Baik, saya lanjutkan dulu ya materinya. Kita ke slide selanjutnya. Kita akan bahas penemuan-penemuan teknologi yang terpenting yang ada di masa lampau ya. Kita mulai dari zaman-zaman yang ketika menurut kita belum canggih gitu ya, ya pada saat itu. Nah, jadi di sini yang pertama penggunaan api. Nah, pada saat mungkin di sini kita berbicara pada zaman-zaman sejarah atau prasejarah ya, di mana api itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dampaknya ketika api sudah dimanfaatkan dengan baik, ya kesehatan bisa meningkat karena bisa menghangatkan tubuh ya. Terus berkembangannya makanan-makanan, pertumbuhan dan penyebaran penduduk juga karena api digunakan untuk penerangan pada saat malam hari. Selain untuk penerangan, untuk menghangatkan diri juga, selain itu juga untuk membuat masakan ya, seperti itu. Dan juga lebih berkembangnya ke perkembangan teknologi metalurgi, artinya di sini pembuatan besi ya, menempa besi, membuat perkakas-perkakas ya dari apa benda-benda logam dari besi yang dipanaskan sehingga dicairkan dan membuat sebuah alat. Dan tentunya dari efek penggunaan api ini yang digunakan untuk peradaban ini membuat perubahan budaya ya, perubahan budaya yang mungkinnya hanya nomaden misalnya berpindah-pindah memanfaatkan yang ada, mungkin bisa menetap ketika sudah bisa melakukan bercocok tanam seperti itu. Nah, selanjutnya setelah api, nah ditemukanlah teknologi bercocok tanam. Teknologi bercocok tanam atau pertanian di sini akan menetapnya sebagian besar suku bangsa nomaden. Jadi yang tadinya sudah api berkembang nih, terus orang sudah mulai berpikir bagaimana bisa memproduksi makanan sendiri dengan cara bertani gitu ya. Nah, memproduksi makanan sendiri dengan cara bertani, menanam. Nah, lalu dari sini terjadi perubahan kultur. Nah, di sini yang disebut teknologi merubah sesuatu yang kebaruan tuh di sini. Ketika sudah ditemukan cara bercocok tanam, suku-suku yang biasanya nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain mulai menetap dan membuat sebuah budaya ya. Sebuah budaya, sebuah peradaban gitu. Jadi membuat sebuah wilayah lah seperti itu. Kemudian juga karena bercocok tanam sudah diterapkan dan berkembang juga jenis-jenis tanaman pangan ya, tanaman-tanaman yang bisa dimakan, ditemukan lagi oh ini bisa dimakan gitu ya, ini bisa digunakan, bisa dikembangkan.
Nah, terus ya berkembang juga jenis makanan-makanan yang ada pada saat itu. Nah, di sini terlihat ya dari budayanya nomaden yang hanya memanfaatkan api saja dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan makannya ya dengan berburu gitu ya seperti itu. Dengan adanya teknik bercocok tanam bisa memproduksi makanan sendiri dan bisa menciptakan sebuah peradaban baru ya, peradaban baru yang dasarnya dari bercocok tanam. Nah, lalu ada penemuan penting setelah bercocok tanam, selanjutnya ada yang penemuan roda. Nah, si roda inilah yang kalau dilihat evolusinya seperti itu ya, dari mulai roda dari batu, terus kayu ya, kemudian roda kayu dengan karet dan akhirnya seperti ban yang sekarang kita gunakan. Gitu. Bannya yang karet, ada juga kalau yang kereta berarti ban besi ya, seperti itu. Nah, artinya di sini penemuan roda sangat penting bagi peradaban manusia pada saat itu. Ketika sudah ditemukan roda nih bisa digunakan untuk bertransportasi. Nah, sehingga dampaknya perpindahan penduduk sangat cepat ya. Terus karena dia bisa menjelajah seluruh wilayah yang ada di bumi, maka ditemukanlah daerah-daerah baru ya, daerah-daerah baru dengan sumber daya alam yang baru yang bisa dimanfaatkan. Dan juga berkembangnya teknologi transportasi serta komunikasi dan perubahan budaya ya, perubahannya budaya pada saat itu. Padahal hanya dari simpel ya, awalnya hanya dari sebuah roda gitu, tapi bisa berkembang kemana-mana. Bisa menciptakan daerah, membuka daerah-daerah baru gitu ya, penjelajah bumi dengan lebih cepat ya, sehingga bisa membuat ide-ide baru. Nah, teknologi selanjutnya adalah penemuan mesin uap. Nah, ini dia penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap, kalau misalnya teknologi roda itu, dia pasti memikirkan, oke, dia bisa membawa beban dengan lebih baik gitu ya, kalau pakai roda gitu, membuat gerobak atau misalnya seperti itu, atau kereta yang tenaganya itu pasti dari hewan atau dari manusia itu sendiri. Nah, ketika ditemukan mesin uap, otomatis sumber tenaga yang menggerakkan roda tersebut bisa digantikan dengan mesin. Nah, disinilah berkembang dunia industri. Mesin-mesin uap tidak hanya digunakan untuk transportasi, tapi juga digunakan untuk industri. Nah, di sini momen di mana terjadi revolusi industri pertama. Nanti saya akan berbicara tentang revolusi industri di pertemuan selanjutnya ya, kan lebih jauh di sana. Nah, disinilah menyebabkan revolusi industri yang sangat besar, meningkatkan produktivitas, muncul juga kasta-kasta ya, kayak kelas buruh, majikan, kapitalisme, munculnya masalah lingkungan, ya karena yang digunakan adalah bahan bakar fosil yang menghasilkan, dan kalau tadi kan disebut masuknya ini ke gelombang kedua ya, ketika penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, sehingga menyebabkan polusi dan pasti menyebabkan masalah lingkungan gitu. Dan tentunya terjadi perubahan budaya. Terjadi perubahan budaya yang mungkinnya tadi cuma bercocok tanam di satu tempat, sekarang sudah mulai berpikir ke ekspansi. Ekspansi wilayah karena memiliki alat yang bisa membantu proses pekerjaan lebih baik pada masa itu. Nah, ada lagi selain itu setelah teknologi yang selanjutnya sangat berpengaruh ya ke masa kita saat ini adalah penemuan bubuk mesiu ya. Nah, bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak yang dibuat dari campuran belerang, arang ya, kalium nitrat dan yang membakar sangat cepat dan bahan pendorong pada senjata api dan kembang api juga ya. Ditemukan oleh ahli kimia Cina pada abad ke-9. Berarti ini masih fase kedua sih sebetulnya, masih gelombang kedua di abad ke-9. Ketika seorang mencoba membuat ramuan untuk kehidupan abadi ya. Awalnya sih dari situ, makanya namanya tuh mesiu karena memang nama penemunya mesiu gitu ya. Nah, dampaknya apa ketika ditemukan mesiu? Ya berarti mulai maraknya peperangan di mana-mana. Nah, ini ketika sebuah teknologi digunakan secara negatif ya. Padahal ini bahan peledak ini bisa digunakan untuk hal yang lain gitu ya. Untuk hal yang lain kan tadi di sini disebutkan untuk kembang api juga ya, gitu. Bisa seperti itu. Tapi bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar perang gitu ya, dan akan menyebabkan dampak yang sangat besar terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II. Ya awal mulanya mungkin dari sini juga begitu ya, ketika ditemukan bahan yang bisa membakar dengan cepat sehingga ditemukan senjata dan sebagainya.
Nah, selain itu kita beralih lagi ke penemuan lain yang sangat penting juga di masa sekarang, yaitu adalah penemuan listrik ya. Nah, penemuan listrik ini banyak tokoh yang berpartisipasi ya. Jadi tidak hanya beberapa orang saja. Ada di sini Alessandro Volta ya, Agustin de Coulomb ya, Hans Christian Ørsted, ada Andy Mary Ampere, Michael Faraday gitu ya, dan sebagainya. Di situ tokoh-tokoh yang berperan dalam kelistrikan ya. Malah Nikola Tesla nggak ada di sini ya. Nah, karena Nikola Tesla sebetulnya dia melanjutkan penelitian listrik gitu. Jadi bukan yang menemukan listrik di awal-awal. Yang penemu listrik di sini ya de Coulomb, Alessandro Volta menemukan teknik volt, voltase, makanya namanya volt gitu kan ya. Ampere ya, Andy Mary Ampere yang meneliti tentang arus itu, arus listrik ya. Coulomb itu dia juga berjasa dalam kelistrikan. Jadi dari dulu orang sudah mulai meneliti tentang listrik tersebut. Nah, kemudian adanya Nikola Tesla, dia mengembangkan si konsep-konsep yang ada dan dengan ide-ide yang baru, begitu ya, seperti itu. Nah, tentunya listrik ini belum secara maksimal kita gunakan, tapi impact-nya sudah sangat besar sampai saat ini. Kita sangat ketergantungan sekali dengan listrik yang ada dan bahkan orang mencari cara bagaimana menghasilkan sebuah listrik dengan lebih hemat, dengan lebih baik ya. Ya salah satunya bisa dengan solar cell begitu, atau dengan selain membakar dari bahan bakar fosil, itu dicari juga caranya, dan pemanfaatan listrik ke arah untuk sebagai alat transportasi, sebagai bahan yang penggeraknya itu juga sudah terrealisasi. Nah, ini arahnya sudah ke sana. Jadi penemuan listrik ini benar-benar merubah kebiasaan orang yang sebelumnya belum mengenal listrik gitu. Karena terjadi penemuan-penemuan baru dan terjadi barang-barang baru dari hasil listrik itu sendiri. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang teknologi abad ke-21. Yang tadi kan kita berbicara di bawah tahun 2000 ya, bisa masuk ke abad 21, ke atas, di atas tahun 2000. Nah, abad 21 disebut juga sebagai abad digital karena digitalisasi dari segala bidang. Ukuran transistor yang dapat diperkecil hingga ukuran nanometer membuat hampir semua perangkat yang digunakan oleh manusia dapat diintegrasikan dengan komputer dan internet. Jadi kita lihat di abad sekarang komputer itu sangat kecil ya. Hanya segenggaman tangan kita jadi berupa ponsel itu sudah isinya merupakan sesuatu yang canggih gitu pada abad 21. Nah, bidang penelitian populer pada abad 21 banyak ya, diantaranya seperti konsep, ya sekarang mungkin masih konsep sih, komputer kuantum ya, terus terapi gen, teknologi nuklir tentunya ya, terus teknik material yang lebih bagus ya, pencampuran logam, terus tentang kecerdasan buatan AI dan energi terbarukan seperti yang tadi dicontohkan, seperti bersumber dari hidrogen yang dihasilkan dari pemecah air ya, seperti itu. Baik, materinya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah teknologi saat ini atau masa lampau, silahkan. Aku nanya, Silahkan Satria ya, Satria. bagaimana di masa depan seluruh teknologi saat ini teh hancur tiba-tiba, apakah bisa dibangkitkan kembali? Teknologi di masa depan. Pertanyaannya bagaimana teknologi di masa depan hancur gitu? Misalnya ada suatu kejadian besar yang membuat semua teknologi itu hancur. Ya. Sebetulnya kita berbicara bukan di masa depan ya, tapi bicaranya di masa lalu. Kita kan nggak tahu bahwa teknologi itu hancur, kita bakal hancur di masa depan, karena masa depan belum tertulis kan? Betul nggak? Nah, jadi mungkin pertanyaannya bagaimana sebuah teknologi itu hancur ya, sehingga menghilangkan teknologi tersebut. Apakah seperti itu? Ya, Dan Pak, misalnya
Ya, ada kejadian pembantuan. kejadian bagaimana? Misalnya nih ya Pak, manusia terjadi batu Mm-mm. gara-gara kebocoran suatu lab Mm-mm. dan seluruh teknologi teh hancur. Apakah bisa Mm-mm. dibangkitkan kembali? Oh iya ya, oke. Pembangkitan teknologi yang sudah mau hancur ya, begitu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Sebetulnya begini, teknologi yang sudah hancur atau bukan hancur sebetulnya ya, teknologinya nggak hancur, tapi mungkin hilang ya, hilang pada masa itu gitu, pada masa itu. Yang mungkin disebabkan hilangnya oleh kejadian luar biasa, kejadian bencana luar biasa yang bisa menyebabkan sebuah peradaban itu hancur gitu. Nah, membangkitkannya bagaimana? Ya otomatis orang harus meneliti peninggalan-peninggalan yang ada begitu. Peninggalan-peninggalan ada diteliti, dihubungkan kejadiannya, pasti ada bidang ilmu yang mempelajari itu sehingga memunculkan bahwa ternyata masa lalu itu teknologinya lebih bagus gitu kan ya dibandingkan dengan masa sekarang. Nah, ada hipotesa seperti itu, kemudian harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Bagaimana cara membangkitkan teknologi masa lalu tersebut yang digunakan untuk saat ini, gitu kan? Nah, otomatis kan ada riset-riset yang dilakukan. Itu pun terjadi ketika prosesnya sudah aman, kan? Katakanlah ada terjadi bencana besar yang menyebabkan suatu peradaban hilang, gitu ya. Orang-orangnya hilang, entah kemana. Gitu. Sehingga jejak-jejak teknologinya hanya bisa kita pelajari dari peninggalan-peninggalannya saja. Nah, perkara peninggalannya itu bisa kita jelaskan yaitu proses ketika manusia belajar dan mencari ilmu. Tapi sudah mulai terlihat ya, gitu. Peradaban masa lalu itu ternyata lebih baik dan lebih canggih dibandingkan peradaban sekarang. Dan bahkan ada beberapa artefak yang tidak bisa dijelaskan, gitu ya, yang tidak bisa dijelaskan seperti itu. Dan itu yang menyebabkan satu apa ya namanya ya kalau search di internet itu namanya out of place artifact. Nah, itu coba cari deh out of place artifact. Nah, itu artefak-artefak yang ditemukan tapi menjadi pertanyaan gitu ya. Pertanyaan bahwa wah, ini ketika di carbon dating usianya udah 50.000 tahun sebelum Masehi lebih gitu. Tapi kok sudah ada ya alat seperti ini. Contohnya kayak baterai Baghdad. Nah, coba deh searching ya di internet baterai Baghdad, di mana di situ seperti apa ditemukan baterai tapi udah dari zaman dulu gitu. Zaman-zaman di masa kayak tadi penemu-penemu listrik itu belum ada malah gitu. Tapi ada ditemukan di arkeologi namanya baterai Baghdad. Di situ ternyata sebuah batu baterai yang terbentuk dari tanah liat dan karbon. Lalu ketika dikasih cairan jeruk itu bisa mengalirkan listrik ternyata seperti itu. Nah, dari situ mulai bertanya, oh berarti masa lalu ini bisa lebih canggih dari sebelumnya sehingga dilakukan pencarian-pencarian bukti-bukti dari peninggalan masa lalu yang kiranya meninggalkan sebuah teknologi yang lebih baik begitu. Nah, kan tadi ya menanggapi pertanyaan tadi, apakah bisa? Bisa kita aktifkan lagi, bisa. Kita harus lihat dulu teknologi apa yang mau diaktifkan dan harus ada proses pembelajaran. Kalau misalnya kita ada orang keturunannya yang mengetahui ya mungkin lebih mudah gitu menggunakannya. Tapi kalau tidak ada ya itu yang menjadi tugas para peneliti untuk mengaktifkan kembali teknologi yang ada di masa lalu. Seperti itu. Mungkin itu ya pertanyaannya, jawabannya atau beda? Baik Pak, ya cukup Seperti cukup Pak. cukup ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bapak mau tanya, Silahkan. sebelumnya tuh saya pernah dengar katanya tuh Amerika tuh punya senjata perang di antar galaksi itu bener nggak sih Pak? Antar galaksi. Enggak Wah. di apa sih? Di sistem tata suryanya jadi di luar bumi itu dia punya ininya. Amerika, diklaimnya oleh Amerika. Nggak tahu sih Pak, dengernya mah Betul. gitu.
Itu sih nggak tahu ya, saya nggak bisa bilang benar atau tidak ya, karena memang itu baru rumors gitu sebetulnya, belum bisa dibuktikan apakah memang itu senjata antariksa atau enggak, antar galaksi atau enggak. Logikanya kalau udah ngomongin antar galaksi berarti sudah ada komunikasi ya dengan manusia di galaksi lain gitu kan ya. Nah, sampai membuat sebuah senjata berarti kan udah tahu nih ada keberadaan orang selain ada di bumi kita dan mengancam gitu kan. Logikanya kayak gitu dan dia akan membuat hal seperti itu. Tapi kan hal itu masih jadi perdebatan ya. Bahkan orang-orang pun masih memperdebatkan keberadaan alien itu ada atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi mungkin hal ini masih belum jelas lah, masih belum jelas ada atau tidak seperti itu ya. Begitu. Iya, Pak. Nah, mau nanya lagi, Pak. Kalau Boleh. misalnya eh, NASA sendiri itu mereka bergerak di bidang apa sih, Pak? Teknologi juga dia termasuk nggak, Pak? Jelas. NASA di sini kan dia bertujuannya adalah untuk riset ke antariksa ya. Risetnya ke antariksa. Nah, misalnya dia meriset bagaimana caranya hidup di Mars, begitu kan? Nah, otomatis eh, dia tidak hanya meriset bagaimana membuat baju astronot yang ringan, yang bisa tahan lama dari perjalanan bumi ke Mars, tapi dia juga pasti meriset sesuatu bagaimana supaya bertahan hidup di sana, membuat cocok tanam di sana seperti apa, begitu kan? Sehingga NASA itu bisa disebut isinya ya saintis atau ilmuwan-ilmuwan atau engineer-engineer kan, karena di sini ada saintis dan engineer yang dari berbagai ini gitu, dari berbagai bidang ilmu gitu. Tuh, jadi kalau misalnya dia berbicara tentang bagaimana membangun sebuah peradaban di Mars, ya berarti dia harus memiliki seorang ahli botani gitu ya, ahli botani, ahli yang mengembangkan tanaman, terus ahli bangunan juga ya, bagaimana membuat bangunan di sana dan sebagainya ya, macam-macam. Jadi memang multidisiplin yang ada di dalam NASA itu. Kalau walaupun dia geraknya dari antariksa, karena antariksa itu kan menghubungkan satu planet ke planet yang lain, di mana kalau kita sudah bisa menemukan suatu planet yang bisa disiap huni, ya langkah selanjutnya bagaimana kita bisa pindah ke sana kan? Nah, seperti itu. Otomatis riset yang dilakukan adalah segala riset supaya kita bisa memulai peradaban baru di planet yang baru, seperti itu. Begitu ya. Ini pembicaraan kita udah mulai ke level antariksa nih, level planet nih. Silakan yang mau bertanya, ayo. Ada yang feedback, saya mute. Oke, dari Satria Isanda. Ini izin bertanya, kenapa adanya penemuan mesin uap itu menyebabkan terjadi kapitalisme? Oke, ini masuknya ke revolusi industri ya. Nah, saya jawabnya singkat aja karena nanti bakal ada materi khusus tentang revolusi industri. Jadi kenapa mesin uap itu menjadi terjadinya kapitalisme? Karena orang-orang yang menguasai mesin uap, di situ dia yang menguasai peradaban saat itu. Sehingga kapitalisme itu muncul dari situ, dari penguasaan si mesinnya yang membuat terjadinya kasta-kasta ya, ada budaknya, ada si apa, bukan budak ya, ada perbudakan lah, terjadinya perbudakan seperti itu sehingga muncul konsep-konsep karena orang-orang yang menguasai sebagian besar dari si mesin tersebut. Dari situlah. Nanti kita akan bahas lagi tentang si revolusi industri seperti apa di pertemuan selanjutnya. Tapi itu sekilas kenapa terjadinya kapitalisme jelas karena si teknologi itu merubah sebagian besar dari pola hidup masyarakat ya pada saat itu. Seperti itu ya mungkin jawabannya untuk Satria. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya ingin meminta pendapat ya kalau tidak ada yang bertanya. Apakah teknologi masa lalu, apakah masa lalu ya, masa lalu itu memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan sekarang? Nah, saya meminta pendapatnya, silahkan.
dan bisa jelaskan juga apa alasannya. Oke? Ada yang mau berpendapat tidak? Mau Pak. Silahkan. Kalau menurut saya ada aja sih Pak teknologi zaman dulu yang lebih lebih apa tadi Pak? Lebih baik ya? Apa? Lebih canggih lah ya. Ya lebih canggih ya daripada zaman. Mm-mm. Kira-kira bisa disebutkan kenapa alasannya seperti itu? Ya, suaranya tidak terdengar. Halo? Halo, halo. Udah Nah, Pak. udah jelas. Gimana Enggak, gimana? soalnya tadi ada problem Pak di ininya. Ya. Menurut saya mah ada sih Pak apa teknologi yang canggih di zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Bisa Oh, dicontohkan? bisa dicontohkan. Ya, bisa dicontohkan nggak kira-kira apa? Atau ada benda Oh. apa yang tidak bisa dijelaskan ini gimana cara bikinnya ya gitu, masa lalu gitu. Kalau Apa? itunya masih kurang tahu Pak. Oke. Ya, yang jelas. Oke, sekarang saya ingin ajak coba berpikir dulu ya, sejenak gitu. Coba berpikir dan coba pahami gitu. Pada zaman Mesir kuno, itu orang membangun piramid, itu kira-kira gimana caranya ya? Kebayang nggak? Batu-batunya tuh sangat besar gitu. Oh, Pak, saya pernah lihat, Pak. Ya, gimana? Coba cerita. Kalau nggak salah, dia menggunakan sebuah kaca besar gitu, Pak. Kaca pembesar raksasa, ukurannya Mm-mm, buat memanaskan sesuatu, Pak. Jadi nggak pakai api. mm-mm. Tapi saya lupa detailnya sih, Pak. Lumayan lama jelasinnya, 20 menit. Ya, itu untuk menciptakan panas ya. Teknologi apa, kaca pembesar raksasa buat ngelelehin sesuatu gitu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Ya, bisa. Berarti kan ada pengetahuan di sana ya. Iya, Pak. Kan logikanya gitu. Berarti ada bisa ngebangun suatu yang besar, berarti ada pengetahuan di sana. Kira-kira orang-orang zaman sekarang bisa nggak sih bikin piramid yang memiliki daya tahan seperti sekarang, seperti zaman Mesir? Kira-kira bisa nggak? Coba dengan teknologi kita sekarang. Menurut saya mah bisa sih Pak. Cuman kalau misalnya dari dindingnya ya atau batanya sendiri itu mungkin bahannya tuh susah didapat ya Pak. Dari Mm-mm. mungkin yang berada di zaman dulu doang istilahnya seperti itu. Jadi eh, mungkin di bahan doang kita minimnya gitu Pak. Mungkin Ya. atau karena perkembangan zaman yang semakin maju bisa jadi bahan yang kita miliki sekarang tuh lebih lebih kuat gitu dari bahan-bahan yang Mm-mm. ada pada saat itu gitu. Dan Mm-mm. mungkin Betul. lebih gampang ya zaman sekarang tuh adalah kita bisa mengandalkan teknologi. Contohnya seperti mesin ya Pak gitu kan. Mm-mm. Sekarang pun membuat contohnya aja ini tol membuat tol gitu Pak. Mm-mm. Itu kan rata-rata pakai ini ya Pak, pakai alat-alat besar gitu kan Mm-mm. Pak. Betul. Dengan manusia tuh sebagai pengoperasiannya doang gitu Pak. Yang Mm-mm. menjalankan hanyalah mesin-mesin itu sendiri. Cuman mungkin kalau misal zaman sekarang mungkin sama zaman dulu di bidang bukan di bidang ya. Lebih kecelakaannya tuh cukup menakutkan. Maksudnya peluang kecelakaannya tuh cukup besar juga gitu Pak. Gitu. Iya, oke. Ya intinya sih mungkin bisa ya kita membangun juga seperti itu. Karena memang dalam posisi dan kapasitas kita ada, cuman mungkin tidak persis seperti yang dibuat ya, seperti itu. Nah kan kalau di Mesir itu si piramid dibuat sebagai itu ya, untuk makam ya, padahal ya, buat bangunan yang seperti besar. Berarti kan ada maksud di belakang itu ada, karena berhubungan dengan kepercayaan sih sebetulnya ya.
berhubungan dengan kepercayaan. Jadi sama kita mungkin nggak akan dibangun lagi buat apa gitu kan ya. Buat apa orang Mesir bikinnya itu buat kuburan gitu ya, sementara kita nggak membuat itu, bukan itu. Jadi lebih ke perkembangan si budayanya ya, seperti itu. Tapi kalau dari sisi teknologi bisa atau tidak ya bisa-bisa saja sebetulnya ya. Bisa-bisa saja ya, yang penting seperti itu. Cuman alasan untuk dibangunnya lagi itu kan belum terungkap, kenapa harus kita bangun itu lagi gitu. Terus kenapa bentuknya kok seperti itu? Bentuknya piramid gitu, kok nggak bulat gitu ya, kok nggak kotak atau gimana gitu. Nah, bentuknya seperti itu pasti kan ada alasan tertentu yang mungkin belum terungkap seperti itu ya. Dan kalau ditanya bagaimana bisa atau tidak ya bisa-bisa saja dengan teknologi kita saat ini seperti itu. Tapi kebayang nggak sih gitu ya? Itu kan batunya besar-besar ya, besar-besar banget gitu. Apa mungkin digotong atau gimana gitu ya? Itu Pak, tadi saya sudah share video ilustrasinya. Enggak, itu sih gampang ya, kita bisa gampang search. Yang saya inginkan di sini adalah bagaimana kita memahaminya dan menyampaikan apa yang kita temukan, begitu ya. Begitu. Gimana? Coba ceritakan. Mirip kayak bikin ini Pak, Candi Borobudur gitu, dibikin oleh banyak orang. Jadi gotong Terus? royong kayak pakai apa? Istilahnya apa namanya? Di estafetin itu Pak, naik. Jadi ribuan orang itu kayak Romusa kelihatannya Pak. Oh ya, Di rupanya kayak gitu aja ya. bikin yang itu ya. Iya, betul. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin bisa lah seperti itu. Itu untuk di Mesir. Kalau kita ngomongnya satu peradaban Mesir, karena di situ ternyata material penyusun piramid itu bukan batu ya, ternyata itu adalah batu setelah bata ya. Maksudnya dari tanah yang dipadatkan dengan proses yang unik gitu, proses tertentu yang menyebabkan si bata tersebut jadi kuat, jadi seperti batu gitu ya. Padahal itu dibentuk. Nah, seperti itu menghasilkan suatu bahan yang kuat untuk dijadikan sebuah bangunan seperti itu. Ya, bisa seperti itu ya. Maksud saya sih arahnya kenapa? Arahnya ke begini, ketika kita memiliki sebuah isu, silahkan eksplorasi, silahkan renungkan, silahkan cari tahu ya sampai sedetail-detailnya sehingga kita memiliki sudut pandang yang banyak gitu, sudut pandang yang banyak. Ya, seperti contoh kalau civil engineering dari si ancient Egyptian ya seperti itu. Kalau kita lihat peradaban Maya bagaimana gitu ya, Maya Inka Maya yang di Afrika, bukan di Afrika, di Amerika Selatan, ya Brazil itu kan juga piramid ya, tapi ini dari batu malah gitu, bentuknya dari batu. Itu juga sama menjadi pertanyaan, bagaimana batu-batu sebesar itu ada di gunung gitu, perlu orang berapa banyak untuk naikin itu. Seperti itu kan. Berarti di situ ada pengungkapan, ada satu teknologi yang bisa mendukung itu. Teknologi itu adalah cara ya, disebut sebagai cara atau juga alat gitu. Bisa jadi alat, bisa jadi cara. Nah, sehingga di sini ujungnya menimbulkan sebuah pertanyaan gitu. Apakah betul teknologi masa lalu itu lebih baik daripada sekarang? Seperti itu ya. Oke. Iya. Paling Baik, itu ya. ya, Pak. Oke, harinya. Oke, silahkan. Saya mau bertanya lagi. Pak, itu kalau misalnya beneran ya Pak, 1000 candi satu malam itu Pak, ke teknologinya pakai apa Pak? Ya Kalau misalnya bayangin. beneran Pak. Bayangin coba. Kalau dengan teknologi sekarang dalam satu malam kita bikin pakai apa coba? Pakai drone kayak gitu ya. Kebayang ada drone, ada robot Teknologi gitu dunia kan. lain. Emang bisa? Ya kalau beneran Pertanyaannya sih. gitu. Bisa ya. Bisa atau enggak gitu. Ya kan ya. Berarti ada teleportasi dong. Teleportasi barang-barang kan. Benda-benda diangkat. Ada levitasi. Terus ada percepatan. Ada perubahan materi ke energi. Energi jadi materi. Supaya dia bisa bergerak lebih cepat. Kita lihat dari sudut pandang ilmiah ya, jangan dari sudut pandang
mistis gitu ya. Terkadang orang-orang berpikir itu terbatas karena sudah memvonis bahwa ini hal mistis gitu. Padahal itu bisa dijelaskan secara ilmiah sebetulnya. Ada proses ilmiahnya lah gitu. Kenapa itu terjadi seperti itu. Dan proses itulah yang sebetulnya harus kita teliti ya, harus kita ketahui gitu bahwa oh ini hal-hal mistis itu disebutkan oleh sesuatu yang belum terjelaskan sebetulnya gitu. Oke, Satria, raise hand tadi ada apa? Silakan. Kamu nanya, Silakan. itu ada teknologi Atlantik, itu beneran? Atlantis. Yang Atlantis, yang katanya lebih maju dari teknologi sekarang. Ya, kalau dilihat dari beberapa artefak yang mengarah ke sana sih mungkin benar ya. Mungkin saja benar. Atlantis itu ada begitu. Tapi pernah dengar Lemuria nggak? Enggak, Pak. Nah, sebetulnya ada lagi peradaban yang lebih canggih, yaitu Lemuria. Peradaban Lemuria, nah, peradaban Lemuria itu hidup pada masa peradaban Atlantis juga, seperti itu. Yang orang sekarang sudah mulai, ya beberapa, bukan orang ya, peneliti lah ya, peneliti sudah mulai mengarah bahwa oh ternyata ada peradaban yang lebih canggih, itu peradaban Lemuria. Artefak-artefak peninggalannya juga mulai diteliti, tapi masih pro kontra begitu. Cuma kita ya sebagai istilahnya audiens gitu ya yang melihat kinerja dari seorang arkeolog itu membuat sebuah kesimpulan, oh ya berarti bisa jadi lebih canggih, bisa jadi memang ada gitu, karena peninggalannya ada yang tidak terjelaskan gitu, yang tidak terjelaskan penemuannya lah ya, penemuannya ada yang tidak terjelaskan. Ada yang ada salah satu penemuan artefak yang tidak terjelaskan itu, coba search di internet, silahkan search reaktor nuklir yang berumur 2 juta tahun yang berada di mana ya, di Kongo kalau nggak salah. Pernah search nggak? Silahkan, atau pernah dengar nggak? Bukannya itu antimateri ya, Pak? Nah, arahnya ke sana kan, arahnya antimateri, tapi padahal sebetulnya peninggalannya ternyata pas dilihat itu adalah reaktor nuklir sebetulnya. Reaktor nuklir dengan limbah yang zero limbah, jadi limbah nuklirnya aman. Berarti kebayangkan teknologi nuklir pada masa itu lebih canggih dibandingkan yang sekarang. Yang sekarang masih menghasilkan limbah, tapi pada yang 2 juta tahun itu ditemukan kok limbahnya tidak terdeteksi gitu. Nah, jadi menyebabkan pertanyaan pada pada sekelompok ilmuwan, ini segimana canggihnya si teknologi nuklir yang ada gitu. Seperti itu. Itu salah satu yang menjadi pertanyaan. Berarti sudah ada dong masa lalu gitu ya. Cuman nggak tahu caranya bagaimana menggunakannya begitu. Mungkin dalam proses lah kita untuk mengarah ke sana. Terus pertanyaan lagi, kenapa itu tidak bisa diaktifkan? Karena berarti ada satu masa di mana hilang sebuah peradaban. Benar nggak? Nah, ada suatu masa di mana sebuah peradaban sudah canggih dan hilang. Mungkin ada terjadinya bencana yang sangat besar yang bisa menghancurkan seluruh peradaban. Oke, di sini kan rata-rata Muslim ya, dan non-Muslim juga ada ya, maksudnya yang Nasrani juga ada. Pernah mendengar tentang Bahtera Nuh atau kisah Nabi Nuh? Pernah. Nah, itu ya. Coba bayangkan kejadian saat itu. Terlepas di luar itu adalah azab atau bukan ya, tapi lihat kejadiannya. Kejadiannya itu kan banjir ya, banjir besar gitu, banjir besar seluruhnya itu banjir besar sampai dibilang air bah gitu. Kebayang nggak sih banjir besar itu sampai menghancurkan sebuah peradaban, sehingga hanya yang selamat saja yang bisa meneruskan peradaban manusia pada saat itu, benar nggak? Bisa saja pada zaman itu, pada zaman Nabi Nuh itu, ya atau Noah, masa-masa peradabannya udah bagus, sudah canggih gitu. Tapi hancur seketika oleh banjir yang disebabkan ya mungkin kalau dalam
dalam sisi agama sih ya ada azab lah ya. Tapi mungkin kalau kita lihat dari kejadiannya ya si kejadian itu karena sangat besarnya si kejadian itu jadi sampai menghilangkan peradaban yang ada gitu. Berarti hal yang tidak mungkin, berarti hal itu memungkinkan bahwa sebuah peradaban teknologi canggih itu hilang seketika ketika ada bencana besar. Itu ya pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Nuh atau Noah Ark ya, seperti itu. Kejawab kan sekarang bahwa teknologi bisa hilang nggak? Ya bisa kalau ada bencana besar, begitu kan? Ini Pak mau tanya Pak. Yuk. Berarti yang Columbus juga itu peradaban yang hilang Pak? Iya, peradabannya udah ada gitu. Cuman Columbus hanya datang ke sana dan mengklaim, wah saya menemukan Amerika ya, padahal sudah ada dari dulu ya di situ. Tapi karena terputus oleh suatu yaitu kejadian besar itu sehingga menimbulkan yang selamat aja kan, yang survival aja yang bisa meneruskan. Nah, ketika ada kan zaman-zaman Columbus itu zaman-zaman di mana mesin uap mulai ada kan, mulai ada kapitalisme dan di situ mulai ada perang kan. Ya diklaim lah ya ini menurut orang Eropa Columbus lah yang menemukan Amerika. Iya menurut orang Eropa dia menemukan Amerika. Tapi bagi orang setempat Amerika ya kita udah tinggal di sini kita tidak menemukan Amerika gitu. Kita penduduk setempat. Nah begitulah ya kejadiannya sebetulnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kita masih punya waktu ya, agak banyak nih waktunya. Coba saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini. Silahkan di open kameranya dulu. Saya screenshot untuk kehadiran hari ini. Oke. Sip. Saya screenshot dulu 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, saya save dulu. Oke, yang sekarang halaman 2-nya silahkan siap-siap. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, sudah saya screenshot. Oke, kita masih punya banyak waktu nih, ada sekitar 20 menit lagi mungkin ya, sekitar 20 menit. Silakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan mengenai apapun itu. Teknologi sebagai pencipta kebaruan, teknologi yang merubah kebiasaan orang ya, kebiasaan orang sehari-hari ya, yang tadinya nggak ada kebiasaan itu sekarang jadi ada. Oke, ini di pertemuan ketiga saya akan memberikan tugas ya. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akan buat Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya ya, atau juga di Wastu Digital. Saya nanti lihat dulu kalau misalnya memungkinkan di Wastu Digital saya akan upload tugasnya di Wastu Digital, silahkan diupload. Jadi prosesnya saya akan buat soalnya silahkan di-download, lalu ditulis tangan ya jawabannya, silahkan ditulis tangan di kertas, nanti difoto hasil tulis tangannya, lalu di-upload fotonya ya. Nah, di-upload fotonya di Wastu Digital atau di Google Classroom. Saya lihat dulu nih kondisi Wastu Digital apa memungkinkan atau tidak. Kalau sudah memungkinkan mungkin di Wastu Digital saja ya, seperti itu. Pengumpulannya maksimal adalah 1 hari sebelum
perkuliahan kita dilakukan. Berarti di hari Selasa ya. Hari Selasa itu terakhir pengumpulan. Jangan sampai terlambat. Kalau by system itu kalau terlambat 1 detik saja itu dianggap tidak mengumpulkan ya. Jadi hati-hati. Jadi perhatikan ketika mengumpulkan tugas, waktu jangan mepet-mepet gitu ya. Misalnya saya kasih waktu sampai jam 12 malam di hari Selasa, ya berarti ngumpulinnya jangan jam 11 malam gitu ya. Bisa jadi ada traffic atau masalah kok bandwidth yang rebutan gitu ya. Artinya kalau udah beres hari ini atau besok bisa langsung upload gitu. Jangan nunggu sampai di akhir gitu. Karena banyak resiko terjadi ketika dimepet-mepetin dan semua orang melakukan hal yang sama, ya bandwidthnya habis, tekor, nggak bisa ngupload gitu kan ya. Nah itu masalah yang terjadi, yang umumnya terjadi karena memang kebiasaan kita yang suka kayak gitu, yang harusnya kebiasaannya bisa dirubah dengan ya kalau ada kesempatan untuk mengerjakan tugas langsung kerjakan saat itu juga supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kita bahas apa nih? Bahas teknologi apa? Ada yang suka nonton film science Pak, fiction? materi ya. Silakan. Mau nanya. Materi tadi mau dikirim di Simak, Pak. Sudah ada di Simak Mastu Digital. Silakan di-download ya. Baik, Pak. Sudah ada, sudah saya upload dari tadi malam. Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya daripada kita bengong juga ya, gitu. Sepertinya sudah mulai pada paham, mudah-mudahan paham. Saya cukupkan saja perkuliahan di siang hari ini, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, nanti sampai ketemu lagi di minggu depan. Materi kita di minggu depan kita akan membahas tentang industri dan teknologi. Jadi kita akan membahas tentang revolusi industri. Memang kajiannya masih umum ya. Kajiannya masih umum di pertemuan 1, 2, 3, 4 itu masih ke umum. Belum lebih menjurus ke teknologi informasi yang akan kita bahas. Tapi di pertemuan 5 ke atas itu sudah mulai menjurus ke teknologi informasi yang akan kita geluti di informatika. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kuliah di siang hari ini, pagi menuju siang. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya close ya.